Dalam konsep deontologi ini bahwa motivasi seseorang yang menjadi penyebab kebaikan, saya nggak peduli saya telat kuliah atau tidak, yang penting saya harus menolong orang ini. Konsekuensinya saya tidak kuliah, masa bodoh, saya nggak pikirkan itu. Nah, ini dalam tinjauan etisnya seperti ini. Ini bisa jadi contoh misalnya berbohong demi kebaikan. Hal demikian kan dinilai oleh penganut deontologi sebagai hal yang benar, sekalipun cara atau konsekuensinya dinilai salah, ya kan? Saya misalnya begini, saya membeli rambutan, musim rambutan, saya beli rambutan, lalu saya beli rambutan, saya bawa pulang, saya senang anak dan istri saya. Berapa ini rambutannya, kata istri saya. Bagus rambutannya ini. Harga rambutan pasarannya 15.000 lah, karena agak bagus. Bapak-bapak biasa kan katanya nggak bisa nawar. Berapa? 20.000. Kata istri saya, wah kemahalan ini. Di pasar cuma 10.000. Ini contoh loh ya, saya nggak bilang istri saya begitu, ini contoh. Mahal ini Pak, beli kayak gini nih. Masa kayak gini nih 20.000, ibu beli di pasar 10.000 aja ini, gitu kan? Ya, niat baik saya untuk beli, udah disalahartikan oleh istri saya. Besoknya saya melakukan hal yang sama, tapi yang saya beli mangga harga pasaran 20, ya kan? Tapi saya cari yang bagus, yang harganya 25. Begitu saya pulang, oh, Bapak beli mangga? Iya, bagus ini mangganya, harga 20 kan? Berapa ini mangganya? Supaya istri saya senang, 15.000. Oh, ini baru pinter ini, gitu kan. Di pasar 20.000 loh Pak. Kok Bapak bisa beli harga 15? Saya sudah berbohong loh. Tapi untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya hati saya nggak sakit, ya. Udah dibelikan, terus lalu disalah-salahkan, ya. Itu satu. Yang kedua, istri saya senang. Kenapa? Karena saya sudah menyenangkan hatinya. Walaupun saya membeli mangga harga 20, saya bilang harganya 15. Saya sudah berbohong. Tapi kebohongan yang saya lakukan itu adalah untuk menyenangkan dia. Nah, ini dari contoh, ya. Contoh konsep deontologi. Ya. Ini kita kuliah sebentar lagi selesai. Kawan Anda udah baru datang. Oke. Nah, sekarang konsep teleologi, ya. Kebaikan, ya, dinilai baik atau tidak berdasarkan konsekuensinya. Jadi baik atau tidak itu dinilai dari konsekuensinya, ya. Kenapa berdasarkan konsekuensinya? Jika konsekuensinya yang diakibatkan dari tindakan tersebut bermanfaat, maka tindakan baik tersebut dinilai benar, ya. Sebaliknya, ya, jika tidak memberikan manfaat, maka hal tersebut dinilai salah. Nah, ini kelemahan dari teleologi, ya. Jadi berdasarkan konsekuensi dalam etika teleologi. Kenapa? Kalau baik itu bisanya bila bermanfaat, padahal sesuatu yang kita lakukan itu belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Ya, yang kita lakukan belum tentu. Misalnya Anda menolong orang yang kecelakaan, tetapi orang itu ternyata nggak terima. Nggak usah mas, saya bisa sendiri kok. Lalu dia berdiri dari motornya langsung ini, gitu kan? Ya, padahal Anda sudah melakukan suatu kebaikan, tapi konsekuensinya Anda menerima penolakan, gitu kan? Dalam hati Anda, ini orang ditolong malah dikira kita mau ada apa-apanya, gitu kan? Dalam teori teleologi ini, konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita. Pelajarannya apa? Ketika kalian melakukan sesuatu, jangan pernah berpikir konsekuensi. Saya katakan tadi untuk contoh, kalian menolong orang kecelakaan, kalian antar ke rumah sakit, lalu kalian telat, ya udah nggak ada masalah. Resiko buat saya gitu. Saya menolongnya. Walaupun saya dirugikan, tidak ada manfaat buat saya ketika saya tidak kuliah hari ini. Saya harus ngantar naik motor saya, misalnya kata Anda kan, lalu Anda pergi ke rumah sakit. Tapi konsekuensinya Anda nggak pernah pedulikan itu. Makanya dalam teori ini mengajarkan kepada kita melakukan kebaikan itu jangan pernah kita itu pamrih,
Itu saja. Itu kata kunci. Ya. Mau bermanfaat buat orang mau tidak ya saya lakukan. Ya. Saya contoh begini ya. Ini kejadian pada kalian anak muda. Walaupun saya cuma mengamati ya dalam diskusi-diskusi kajian-kajian. Saya kan diundang mahasiswa UIN, mahasiswa UII, mahasiswa UGM yang saya ajar di sana itu. Saya baru tahu beberapa tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau mahasiswa sekarang seperti itu. Kalau ada pasangan yang putus, ya, nggak jadian, itu ternyata pemberian-pemberiannya yang lalu itu ditagih lagi gitu. Pernah dengar kan kalian kan? Atau jangan-jangan kalian pelakunya gitu kan? Kok bisa saya bilang? Ya kalau sudah pernah memberi ya sudah, ngapain diminta lagi? Ya kan? Enggak Pak, itu biasa. Itu kemarin kawan saya katanya putus pacaran terus dia selingkuh sama teman saya katanya kan. Itu pemberian-pemberian itu diminta Mas. Pak katanya. Oh iya segitunya saya bilang kan. Di zaman saya nggak ada itu saya bilang kan. Ya konsekuensi kalau kita pernah memberi ya jangan pernah meminta lagi dong. Nah, saya nggak tahu lah ya. Tetapi itu faktanya seperti itu yang saya dengar loh Mas. Saya dengar, saya kaget saya. Walaupun saya nggak dengar tahun ini, udah berapa tahun yang lalu. Oh begitu ya, saya bilang gitu. Jadi diminta semua. Saya kan pernah belikan kamu sepatu, kembalikan sepatu itu ke saya. Gitu katanya. Saya dulu pernah kamu memberikan kamu kado itu, kembalikan kado itu kepada saya. Masya Allah, saya bilang gitu kan. Saya sampai bilang seperti itu. Apa konsekuensi kita kalau memberikan sesuatu? Ya jangan pernah kita meminta lagi untuk diambil lagi dong. Kalau pernah kita sudah menyerahkan, gitu kan? Jadi kalau diminta lagi ya nanti misalnya kayak orang pernah memperawani seorang perempuan, putus, kembalikan perawan saya, apa gitu? Kacau nanti kalau kayak gitu itu kan? Kamu sudah merawani saya, gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalian nanti kalau ada yang kayak gitu, kalian tunjukkan konsep teleologi ini biar mereka belajar gitu kan. Dan teori ini tidak harus kita ikuti. Ini memberi pemahaman kepada kita bahwa fakta itu terjadi di sekitar kita. Teori mencoba mengupasnya gitu. Bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik itu ya tidak berdasarkan konsekuensinya, ya. Konsekuensinya ya diterima orang ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan kalau kita pernah melakukan kebaikan jangan minta lagi kebaikan yang pernah kita lakukan. Kamu baik pada saya, konsekuensinya kebaikan saya harus kembali. Jadi dalam agama begini ya, ketika kita melakukan sesuatu itu berbuatlah baik. Jadi kalau misalnya nanti kita orang berbuat baik kepada kita, walaupun bukan orang itu yang membalasnya, ya itu berarti karena impact dari perbuatan baik kita. Tapi ketika kalian nanti misalnya berbuat baik kepada orang, atau saya misalnya, saya sekarang sudah baik loh sama kamu, kamu juga harus baik loh sama saya. Sebenarnya dalam agama kita nggak perlu itu, ya nggak perlu kita. Saya sudah nolong kamu loh, tapi tolonglah saya nanti suatu saat. Nggak perlu kita seperti itu sebenarnya. Karena dalam agama intan surullah yang surku, kan gitu kan. Jadi bukan karena kita menolong orang, menolong Allah. Menolong Allah artinya apa? Kita menjalankan syariat ajaran agama Allah dengan benar. Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menunjukkan. Makanya si A yang menolong kita, ya. Kemudian si A yang kita tolong, tapi besok yang menolong kita bukan si A, bisa saja si B, si C, si D, gitu. Karena yang surkum itu ya Allah. Allah lewat tangan dia menolong kita, ya. Tapi dalam etika tidak seperti itu ya. Dalam etika itu ya dengan bahasa yang berbeda tentunya ya. Nah kemudian bagi etika deontologi maupun teleologi ini ada kesamaannya. Kebaikan akan menjadi benar di saat kita benar-benar tulus melakukannya. Nah ini kesamaannya. Jadi kebaikan ya akan menjadi benar-benar baik ya bila kita tulus. Jadi bahasa agamanya agak masuk di sini nih. Saya sukanya dengan teori etika Yunani itu begitu. Apa bahasa agamanya kalau kita melakukan sungguh-sungguh itu apa namanya? Ikhlas. Menolong itu ikhlas. Ya. Ikhlas. Kalian menolong apapun, menolong siapapun itu ikhlas saja. Karena memang agama mengajarkan kita mukhlisina lahuddin gitu. Ya. Kita ikhlas.
Makanya kalau deontologi maupun teleologi itu menjadi benarnya perbuatan itu karena memang kita melakukannya dengan penuh ketulusan. Anda cintailah seorang karena ketulusan cinta Anda pada pasangan Anda. Lakukan itu dengan tulus. Ketika ternyata tidak berbalik sesuai dengan keinginan Anda, ya itu takdir berarti gitu kan. Anda sudah tulus tapi dia nggak tulus gitu ya, diduain, nah itu resiko lah gitu kan. Apalagi di zaman-zaman sekarang. Tetapi tidak, tetap lakukan dengan ketulusan. Nah, konsep tulus adalah tidak mencari imbalan atau kepentingan di balik perbuatan. Nah, bisa juga mengeliminasi perbuatan yang menentang kebaikan itu sendiri. Jadi jika kita memperlakukan orang sebagaimana mestinya dengan tulus, tidak ada embel-embel ya yang menutupi substansi kebaikan yang ia buat. Jangan kita melakukan seorang tuh kebaikan pada orang tuh karena ada maunya kita ya, atau ada di balik itu. Summum bonum ya, ini bukan summum bukmum ya. Merupakan bahasa Latin yang mempunyai arti kebaikan tertinggi. Ya, jadi summum bonum ini kebaikan tertinggi. Apa itu kebaikan tertinggi? Di mana kebaikan yang dinilai adalah puncak terunggul dan kebaikan akhir dalam kehidupan manusia yang deminya segala sesuatu dilakukan. Sesuatu tersebut dinilai atau dikehendaki sebagai pengalaman atau objek yang sangat diinginkan dan sangat yang dicari-cari. Dan setiap orang kebaikan yang ingin dia capai itu beda-beda, tidak sama. Makanya kebaikan itu sangat subjektif ya bagi seseorang. Ada orang menganggap hidup saya baik seperti ini, bagi orang lain belum tentu. Wah, hidupmu belum baik nih gitu kan, bagi kita. Tapi bagi dia sudah. Karena subjektivitas dalam mengartikan kebaikan itu berbeda satu sama lain. Tetapi yang ingin kita cari itu adalah ya summum bonum itu, kebaikan tertinggi. Yang dalam bahasa agama itu kita melakukan amal perbuatan baik lalu mendapatkan pahala. Dan ganjaran pahala itu akan kita nikmati di surga. Karena bahasa agama kita kan seperti itu. Itu dalam etika tidak seperti itu. Dalam etika itu di mana kebaikan yang nilai itu adalah puncak. Itu maksimal yang bisa kita lakukan. Saya lakukan ini untuk kamu. Inilah yang bisa saya lakukan. Inilah usaha terakhir saya yang bisa saya lakukan. Serah, semua sudah saya berikan. Berarti sudah puncak itu. Ya. Tapi kalau kita misalnya masih ada pamrih di dalamnya, terus masih ada niat buruk di dalamnya, ketika kita memberi itu kita ada keinginan-keinginan jahat justru di belakangnya, atau ada mau, atau bahasa tadi saya sebut dengan embel-embel di dalamnya, ya, berarti kita belum sampai pada puncak atau sumbon. Nah, sehingga pemenuhan kewajiban yang berasal dari hati nurani, dorongan dari Tuhan adalah salah satu bagian dari sumber agama ya di dalam, yaitu dorongan dari Tuhan bagaimana kita bisa melakukan kebaikan dalam hidup.